Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 3 Desember 2022. Happy weekend untuk kita. Hari ini adalah Sabtu pertama di bulan Desember, menjadi Sabtu pertama terakhir di tahun 2022. Kita berdoa untuk para imam agar mereka semakin setia, suci, dan penuh sukacita dalam karya pelayanan. Hari ini kita merayakan pesta Santo Franciscus Xaverius, imam dan pelindung misi. Franciscus Xaverius dilahirkan di Spanyol pada tahun 1506. Beliau adalah seorang imam dan misionaris besar dalam sejarah gereja. Santo Franciscus Xaverius belajar di Universitas Paris dan di sanalah ia bertemu dengan Santo Ignatius de Loyola. Ignatius pernah berkata kepadanya, mengulangi kata-kata Yesus, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawa?" Perkataan Ignatius ini menggema dan menggetarkan hati Xaverius. Hingga akhirnya Xaverius mengikuti jejak Ignatius, memberikan diri untuk menjadi imam. Ia diutus untuk menjadi misionaris ke tanah Hindia Belanda. Ketika dipersiapkan keberangkatannya, Raja Portugal hendak memberinya hadiah untuk perjalanan misinya. Xaverius menolak pemberian raja dengan halus dan berkata, "Cara terbaik bagi seseorang untuk mendapatkan martabat sejati adalah dengan cuci baju serta masak makanannya sendiri." Wah, ini istimewa sekali, seperti yang kami buat para imam. Xaverius mempertobatkan dan membaptis begitu banyak orang sehingga ia menjadi terlalu lemah bahkan untuk mengangkat tangannya sendiri. Suatu kali di suatu desa, ia berhadapan dengan segerombolan perompak yang garang. Xaverius tanpa senjata dan hanya berpegang pada salib. Ia angkat salib itu dan gerombolan perompak itu mundur, tidak jadi menyerang penduduk. Sepanjang karya misinya, Xaverius senantiasa dipenuhi oleh sukacita yang datang dari Tuhan. Ia mendambakan untuk dapat pergi ke tanah Cina, namun ia jatuh sakit. Ia wafat pada tahun 1552 di pulau di pesisir Cina pada usia 46 tahun. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 16 ayat 15 sampai dengan 20. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saat pertama kali saya menerima perutusan, Bapak Kardinal berkata kepada saya, "Romo, apakah Romo bersedia untuk diutus ke tanah Papua?" Dan dengan mantap saya berkata kepada Bapak Kardinal, "Saya siap dan bersedia diutus kemanapun."
Dan betul, ketaatan dalam perutusan sungguh membawa berkat dalam menjalani imamat. Saya sungguh merasa diteguhkan dengan karya pelayanan pertama saya di tanah misi, tanah Papua. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang amanat agung, yakni perutusan yang diserahkan Yesus kepada para muridnya. Yesus bersabda, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Injil dari kata Yunani Evangelion yang berarti kabar gembira atau kabar baik. Perutusan para murid ini menjadi perutusan kita juga, yakni untuk membawa kabar baik, kabar gembira, dan menjadi sukacita bagi banyak orang. Untuk menjadi pewarta sukacita ini, tentu yang mewartakan harus mengalami dahulu sukacita itu, karena pewarta tanpa pernah mengalami hanya mirip seperti sales, tukang obat yang hanya sekedar bicara tanpa pernah sungguh merasakannya. Untuk menjadi pewarta Injil, kita pun dipanggil untuk tekun membaca firman, membaca kitab suci, dan mengalami Tuhan sebagai sumber sukacita sejati. Tuhan akan meneguhkan tugas perutusan kita dengan tanda-tanda yang akan menyertai mereka yang percaya. Dikatakan, mereka akan mengusir setan, berbicara dalam bahasa yang baru, memegang ular, minum racun maut, dan tidak celaka, menyembuhkan orang dengan meletakkan tangan atasnya. Inilah tanda-tanda yang akan menyertai, dan sungguh saya merasakan tanda-tanda itu menyertai dalam karya perutusan. Namun saudara-saudari sekalian, perlu diingat bahwa tanda-tanda ini dikatakan akan menyertai, namun bukan artinya kita malah mencobai Allah dengan mengatakan, "Aku percaya bahwa Allah akan menyelamatkan aku ketika aku terjun dari lantai 7. Ini pasti namanya mencobai Allah. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kisah perutusan ini diakhiri dengan sebuah pernyataan. Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jangan lagi ragu dalam mewartakan kabar gembira, sebab tangan Tuhan senantiasa membimbing dan menyertai kita. Selamat bermenung, happy weekend untuk kita. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.